Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Putra Wijaya dengan NIM 2201550010. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas konsep data mining yang berjudul analisis asosiasi untuk menentukan strategi promosi perguruan tinggi dengan algoritma a priori yang ditulis oleh Erna Budianti Pujiarini. Yang pertama, latar belakang dari data situs resmi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saat ini sudah ada sebanyak 541 universitas, 2.424 sekolah tinggi, 1.107 akademi, 242 politeknik, dan 131 institut baik perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia yang tersebar dari Aceh sampai Papua. Di tengah tingginya persaingan antar perguruan tinggi untuk mendapatkan mahasiswa, masing-masing perguruan tinggi berupaya menerapkan strategi promosi dengan harapan perguruan tinggi mereka menjadi pilihan lulusan SMA atau sederajat untuk studi lanjutnya. Kemudian rumusan masalah. Setiap organisasi perlu untuk menentukan strategi promosi untuk mengenalkan perusahaan atau organisasinya. Penentuan strategi promosi yang tepat akan dapat mengurangi biaya promosi dan mencapai sasaran promosi yang lebih tepat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menggali pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk rencana promosi adalah dengan menggunakan analisis asosiasi. Analisis a priori merupakan teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif kombinasi item. Algoritma a priori merupakan salah satu teknik dalam analis asosiasi. Penelitian dilakukan dengan mengamati beberapa variabel yang dipertimbangkan oleh perguruan tinggi dalam menentukan rencana promosinya, yaitu daerah asal mahasiswa, jurusan mahasiswa, dan jenis sekolah menengah atas. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai salah satu dasar pengembalian keputusan untuk menentukan strategi promosi berdasarkan nilai support dan confidence untuk pemilihan jurusan mahasiswa berdasarkan daerah asal mahasiswa dan jenis sekolah menengah atas. Metode yang pertama, pemahaman bisnis atau business understanding. Pemahaman bisnis atau business understanding. Pertama dalam proses CRISP TM yang juga dapat disebut sebagai tahap pemahaman bisnis penelitian. Tujuan pengolahan data dapat dijadikan sebagai salah satu dasar pengembalian keputusan untuk menentukan wilayah promosi yang tepat sasaran. Strategi awal dalam menerapkan tujuan dilakukannya data mining adalah melakukan permintaan data mahasiswa terlebih dahulu ke bagian sistem informasi dan jaringan STIMIK Amakom. Dataset yang diambil adalah data mahasiswa STIMIK Amakom pada tahun 2012, 2013, 2014. Yang kedua, pemahaman data atau data understanding. Dataset mahasiswa yang didapat dari bagian sistem informasi dan jaringan STIMIK Amakom berupa dokumen Excel sejumlah 119.900
47 rekor ataupun sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset mahasiswa STIMIKA Makom pada tahun 2012, 2013, 2014. Dataset mahasiswa terdiri dari atribut angkatan, nama lengkap, program studi, jenis kelamin, status perkawinan, kota lahir, tanggal lahir, agama, alamat, alamat terakhir, kota, kode pos, negara, nomor telepon, jumlah saudara, tahun tamat SMTA, tahun lulus SMTA, jenis SMA, alamat SMTA, asal sekolah, daerah asal, jurusan. Jumlah data yang ada pada atribut berjumlah 3.088 rekor. Hasil evaluasi terhadap kualitas data yaitu menemukan banyak nilai kosong atau nol yang disebut dengan missing value, atau ada data yang tidak diisi pada atribut dalam dataset mahasiswa. Untuk data yang tidak ada nilainya, maka data itu dibuang dari dataset. Proses utama yang dilakukan dalam algoritma a priori ada 5, yaitu yang pertama penggabungan atau join. Pada proses ini, setiap item dikombinasikan dengan item yang lainnya sampai tidak terbentuk kombinasi lagi. Yang kedua, pemangkasan atau burn. Pada proses ini, hasil dari item yang telah dikombinasikan tadi lalu dipangkas dengan menggunakan minimum support yang telah ditentukan oleh user. Langkah-langkah dalam algoritma a priori sebagai berikut. Yang pertama, tentukan minimum support. Nilai minimum support yang dimaksudkan adalah antara 0 sampai 100%. Kemudian iterasi. Hitung item-item dari support dari database untuk satu item set. Nilai support A, B adalah proporsi dari transaksi dalam database yang mengandung A dan B. Setelah satu item set didapat dari satu item set, apakah di atas minimum support. Apabila telah memenuhi minimum support, item set tersebut akan menjadi pola frekuen tinggi. Literasi 2. Untuk mendapatkan 2 item set harus dilakukan kombinasi dari k item set sebelumnya. Kemudian secara database lagi untuk hitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. Kemudian tetapkan nilai k item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari k item set. Lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi k item set yang memenuhi minimum support. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum confidence dengan menghitung nilai confidence aturan asosiasi if A dan B. Nilai confidence aturan asosiasi if A dan B adalah perbandingan jumlah transaksi A dan B dengan jumlah transaksi A dalam database. Hasil item set yang kurang memberikan sumbangan dalam dataset yang nilai supportnya kurang dari 2% dipangkas dan diperoleh item set large ke-1, yaitu Bantul, Gunung Kidul, Klaten, Kulon Progo, Purworejo, Yogyakarta, SMU, SMKMA, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Manajemen Informatika, Teknik Komputer, dan Komputerisasi Akuntansi.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.